Selamat datang di channel edukasi kami. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait penggunaan survei dan polling dalam pelatihan berbasis daring. Bersama saya Ruli Asruliani Asri, Widya Iswara di Pusbangkom TSKSN Lembaga Administrasi Negara. Dalam video ini kami akan membahas apa itu survei dan apa itu polling. Manfaatnya, fungsi, serta kelebihan dan kekurangan, termasuk alat-alat yang dapat digunakan untuk mengadakan survei dan polling dalam pelatihan berbasis daring. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita definisikan apa yang dimaksud dengan survei serta polling. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan penggunaan pertanyaan terstruktur yang diajukan kepada peserta pelatihan secara online. Tujuan utama survei adalah untuk mengumpulkan umpan balik, pendapat atau tanggapan peserta terhadap materi pelatihan, pengalaman mereka atau topik tertentu. Sementara untuk polling, polling adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan pertanyaan singkat dan sederhana yang diajukan kepada peserta pelatihan secara online. Tujuannya adalah untuk mengukur pendapat, pemahaman, atau preferensi peserta terkait materi pelatihan atau topik tertentu. Sekarang mari kita bahas manfaat dari menggunakan survei dan polling dalam pelatihan daring. Manfaat survei antara lain yang pertama adalah mengukur pemahaman. Survei membantu kita mengukur sejauh mana peserta memahami materi pelatihan. Yang kedua, koreksi dan penyesuaian. Hasil survei dapat digunakan untuk menyesuaikan dan memperbaiki pendekatan pelatihan agar lebih efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan. Survei membantu kita mengidentifikasi kebutuhan peserta dan minat mereka dalam pembelajaran. Yang keempat adalah umpan balik real time. Survei memberikan umpan balik dalam waktu nyata yang dapat digunakan untuk penyesuaian. Sedangkan manfaat dari menggunakan polling dalam pelatihan daring antara lain yang pertama adalah mengukur pemahaman. Polling membantu kita mengukur pemahaman peserta secara cepat dan efektif. Yang kedua, interaksi aktif. Polling merangsang interaksi aktif peserta dalam sesi pelatihan, meningkatkan keterlibatan mereka. Yang ketiga, feedback real time. Anda dapat menerima umpan balik dalam waktu nyata yang dapat digunakan untuk penyesuaian segera dalam presentasi atau pelatihan. Yang keempat adalah mengukur preferensi. Polling membantu mengukur preferensi peserta terkait topik, metode, atau materi pelatihan. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa fungsi utama survei dan polling dalam pelatihan daring. Pertama-tama, untuk fungsi utama dari survei antara lain, yang pertama adalah pengukuran pemahaman. Untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Yang kedua, evaluasi instruktur, yaitu untuk mengevaluasi efektivitas instruktur atau pemimpin pelatihan. Yang ketiga adalah penilaian pelatihan, yaitu untuk mengevaluasi keseluruhan efektivitas program pelatihan. Sedangkan fungsi utama dari polling adalah antara lain, yang pertama, pengukuran pemahaman, yaitu untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi pelatihan. Yang kedua, interaksi peserta, yaitu mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam sesi pelatihan. Yang ketiga adalah koreksi kesalahan. Polling dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pemahaman peserta dan mengkoreksinya. Apa saja kelebihan menggunakan survei dan polling? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, cepat dan efisien. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, umpan balik real time. Survei atau polling memberikan umpan balik dalam waktu nyata yang dapat digunakan untuk penyesuaian segera. Yang ketiga, keterlibatan peserta. Peserta merasa terlibat dalam proses pembelajaran melalui partisipasi mereka dalam survei atau polling. Namun, survei juga memiliki beberapa kekurangan, seperti antara lain, yang pertama, kesalahan tanggapan. Hasil survei mungkin tidak selalu akurat karena kesalahan tanggapan peserta. Yang kedua, pertanyaan terbatas. Survei terbatas pada pertanyaan tertentu dan mungkin tidak mencakup pemahaman yang lebih mendalam. Kekurangan dari polling antara lain yang pertama adalah kesalahan representasi. Hasil polling mungkin tidak selalu mencerminkan pandangan atau pemahaman yang benar-benar representatif dari semua peserta. Yang kedua, terlalu sederhana. Polling seringkali hanya mengukur pemahaman yang sangat dasar dan tidak mencakup pemahaman yang lebih mendalam. Terakhir, mari kita lihat beberapa aplikasi daring yang dapat digunakan untuk mengadakan survei dalam pelatihan daring. Yang pertama ada Google Forms. Yang kedua, SurveyMonkey. Yang ketiga, Mentimeter. Yang keempat, Anda juga dapat menggunakan Jotform. Sementara, aplikasi daring yang dapat digunakan untuk mengadakan polling dalam pelatihan daring, yaitu yang pertama ada pollmaker.com, yang kedua Kahoot,
Ketiga, poll everywhere. Yang keempat, ada straw poll. Mungkin kalian punya tambahan lain terkait aplikasi yang bisa digunakan untuk survei dan polling? Silahkan ditulis dalam kolom komentar ya. Demikianlah penjelasan singkat tentang survei dan polling yang bisa digunakan dalam pelatihan berbasis daring. Semoga video ini membantu kamu dalam memahami pentingnya survei dan polling, serta dan bagaimana kamu dapat menggunakannya dalam pembelajaran online. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa dalam video-video kami selanjutnya. Salam.